Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya simulasikan untuk praktikum kalorimeter. Nah, pada praktikum kalorimeter di sini sudah ada alat satu set bung kalorimeter yang sudah ada suhunya. Kemudian di sini ada pengadunya yang saya buka seperti ini ya. Nanti pengadunya seperti ini. Nah, kemudian ini wadah bung kalorimeternya. Kemudian ini ada gelas ukur, dan kemudian ini ada beberapa sampel yang akan digunakan. Di antaranya nanti ada Aquades panas, Aquades dingin, serta senyawa NaOH dan HCl yang akan digunakan dalam praktikum kalorimeter. Nah, pada praktikum kalorimeter di sini nanti kita ingin menentukan tetapan kalorimeter jika nantinya kita gunakan dulu Aquades panas dan Aquades dingin. Nah, untuk tahapannya ini kita buka dulu ya. Nah, di sini kita sudah siapkan alatnya, kemudian kita ukur Aquades dingin menggunakan gelas ukur sebanyak 50 ml. Nah, kita masukkan ke dalam bung kalorimetri. Nah, kemudian kita coba tutup dan kita ukur suhunya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya. Di sini berarti pembacaannya stopwatch-nya bisa kita mulai ya. Stopwatch-nya. Stopwatch. Yang ada stopwatch tuh, stopwatch. Stopwatch ada nggak? Nah, kemudian kita aktifkan stopwatch-nya ya. Nah, kita mulai menghitung dalam 1 menit, gitu ya. Kira-kira 1 menit berapa suhunya nanti kita catat. Berarti ini mula-mula tadi 25 ya, ini ya masih 25. Nah, ketika nanti pastikan sudah 1 menit kira-kira suhunya berapa, maka nanti rekan-rekan Anda juga ikut mengamati. Minimal ada 3 pengamatan yang dilakukan berulang dari masing-masing 3 orang tersebut, gitu ya. Nah, ini mau 1 menit, nanti 1 menit Anda catat. Oke, 1 menit ini Anda catat. Ini masih diteruskan saja, gitu ya. 1 menit Anda sudah catat. Ini kira-kira berapa? 26 misalkan. Nah, 26 setelah itu Anda teruskan sampai ke menit ke-6. Nah, baru nanti setelah sampai menit ke-6, ini hanya simulasi. Setelah menit ke-6 nanti kemudian kita campurkan, tapi kita terlebih dahulu mengukurnya sama-sama 50 ml. Dan ini sampel yang air panas ya. Nah, Aquades dalam air panas ini kira-kira memiliki suhu sekitar 60 derajat Celcius. Nah, baru di menit ke-6 baru kemudian kita tambahkan. Nah, ketika ditambahkan, kemudian kita lakukan pengaduan seperti ini ya, selama 1 menit. Nah, kita aduk semacam ini, tapi kita hitung sampai 1 menit. Nah, kira-kira perubahan suhunya berapa begitu ya. Nah,
sama 1 menit. Nah, terlihat ya ada kenaikan suhu ya. Nah, selama 1 menit kita lakukan pengaduan. Kita melakukan pengaduan terus, kita aduk hingga mencapai suhu konstannya nanti berapa. Nah, ini belum ada 1 menit ya. Nah, ini sudah 1 menit. Sudah 1 menit. Pada 1 menit pengadukan, Anda sudah catat. Ini berarti naik menjadi 31. Maka kemudian Anda mencatatnya di 1 menit pertama 31 derajat Celcius. Ya. Kemudian Anda tetap mengaduk sampai dia terjadi perubahan. Catat waktunya dan catat setiap terjadi perubahan suhunya. Ya. Nah, kemudian Anda catat gitu ya. Sampai suhu itu konstan pada berapa gitu ya. Nah, begitu simulasinya, kemudian Anda bisa membuat kurva hubungan antara waktu dan suhu ya. Nah, pertama-tama nanti Anda tulis dulu volumenya ada berapa. Ini misalkan 50, kemudian suhu aqueous panasnya kurang lebih 60 derajat Celcius, pastikan ada berapa gitu ya, 60 derajat Celcius. Kemudian catat waktunya 1 menit pertama, mungkin berarti kan nambah nantinya kan 1 menit berapa detik misalkan, dan seterusnya gitu ya. Nah, catat juga perubahan suhunya. Oke, lalu Anda buat kurvanya ya. Off dulu aja. Ini kita punya sampel yakni HCl dan NaOH. Nah, pada sampel ini tertulis persen begitu ya. Jadi Anda harus membuat berapa formulasinya ketika kita diinginkan molaritasnya itu 0,5 molaritas dengan volume 100 ml. Nah, ini kira-kira berapa mililiter yang diambil ketika sampelnya ini nantinya konsentrasinya berupa persen, yaitu 32 dan 48%. Berarti Anda harus menghitungnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah molnya gitu ya. Nah, mol ini didapat dari molaritas dikalikan volume. Ya, kita hitung dulu HCl. Ya, di sini HCl, mol HCl sama dengan molaritas kalikan volumenya, yaitu 0,5 dikalikan 100 ml jadikan liter, berarti 0,1 sama dengan 0,05 ya. Nah, mol. Setelah itu kita tahu mR-nya HCl 36,5 dengan rho 1,19 gram per mili. Nah, rho 1,19 gram per mili ini berarti pada 1 mili ini terdapat 1,19 gram per mili gitu ya. Per mili 1,19 gram ya. Berarti kira-kira kita menghitung masanya dulu kan ya. Berarti kita menghitung massa sama dengan mol kalikan mR. Mol kalikan mR sama dengan, kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat. Ya. Jadi mol kalikan mR-nya di sini berarti molnya berarti 0,05. Astaga, coba. Kelihatan ya? Iya. Nah, itu yang baru ya. Ada 2 yang baru. Kemana itu?
Dilupi semua soalnya. Apa kita menghitungnya di Zoom? Ada? Di Excel gitu. Iya, di Excel ya. Oh, berarti kita pakai Zoom dulu berarti? Boleh Bu. Oh ya. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan mengenai sampel ketika kita nantinya mendapatkan sampel yang berupa persen gitu ya, gini ya, kemudian atau NaOH, kemudian ini HCl 32%. Nah, kemudian bagaimana nanti secara perhitungan kita melakukan sejumlah berapa sampel yang mau diambil dari jumlah persen yang sudah ada gitu ya. Nah, ini simulasinya kita menggunakan Excel dulu ya. Gimana HCl ya? HCl itu di sini 32%. Betul. NaOH ini 48%. Nah, kita menginginkan molaritas itu sebanyak 0,5 molaritas dan volume 100 mili gitu ya. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang HCl. Kita mencari mol. Mol berarti ini N ya. Ini sama dengan molaritas dikali dengan volume ya. Maka dihasilkan sama dengan, nah ini volumenya dijadikan liter dulu ya. Berarti ini 0,5 dikali 0,5 dikali 0,1. Itu masih 0. Iya. Oke. 0,5 dikali 0,1. Oke, hasilnya molnya 0,05. Oke, setelah kita tahu mol, kita juga harus mencari densitasnya, densitas HCl, kemudian MR HCl. Densitas HCl berapa? Itu 1,19. Ini satuannya gram per mili. Kemudian MrHCl itu 36,5. Nah, 36,5. Sorry. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini densitas HCl ini diartikan bahwa 1 mili itu setara dengan 1,19 gram. Oke. Nah, kemudian kita mencari masanya. Nah, masa dari 32% nantinya. Nah, masa itu sama dengan mol dikali dengan MR. Ya. Berarti sama dengan sama dengan 0,05 dikali dengan MrHCl. Nah, maka ini ya, masanya ini berarti hasilnya adalah gram. Nah, ini ya 1,825. Nah, ketika basisnya itu persennya adalah 100%, itu dapat diartikan 100%, ini dapat diartikan memiliki masa jenis 1,19 gram per mili gitu ya. Nah, artinya berarti pada posisi 100% itu 1 mili itu dia punya 1,19 gram ya. Berarti kalau kita menginginkan kadar 32% ya, kadar 2% berarti memiliki berapa gitu ya per gram per milinya, berarti tinggal 32%. Nantinya Anda kalikan dengan gramnya 100%, 1,9 densitasnya 100% ya, gram per mili. Ini sama dengan berapa? 32% dikali 1,19.
belum saya sama dengan ya. Nah, hasilnya 0,3808 per mili, gitu ya. Nah, berarti 1 milinya itu sama dengan 1 milinya sama dengan 3808 gram. Berarti kalau kita menginginkan 1 gram itu kira-kira berapa mili? Berarti sama dengan tinggal 1 dibagi ini ya, 0,3808. Nah, ini sejumlah 1 gram berarti sejumlah 2,6 mili, gitu ya. Oke, berarti kalau mili ya, benar ya, mili per gram. Nah, karena kita pengennya itu setara dengan ini tadi yang sudah kita hitung 1,825 gram, berarti ini kan berarti kalau mau kita jadikan 1 berarti di 32% ini kalau digabungkan mili per gram, biar nantinya kita tahu milinya, kan nanti kita bagi dengan gramnya ini, berarti 2,62, berarti sama dengan ini satuannya mili per 1 gram gitu kan, berarti mili per gram ya. Nah, terus kalau kita berarti berapa mili kalau kita punya ini 1, nah ini punya ini kok kosong, ini sama dengan ini. Nah, kalau ini berapa? Ini punya 1,825 gram, berarti nanti kebutuhannya berapa mili ya. Nah, ini yang kita cari kan. Berarti tinggal 1,8, berarti dikali ya, berarti ya. Sama dengan ini dikali dengan 1,8. Nah, hasilnya 4,79. Berarti nanti kita mengambil sejumlah 4,79 HCl 32% dalam dilarutkan dalam 100 ml gitu ya. Ini baru sudah sesuai dengan dengan yang kita inginkan, dengan molaritas yang kita inginkan, yaitu 0,5 molaritas dengan 100 mili. Begitu juga Anda menghitung untuk NaOH-nya gitu ya. Nah, baru nanti setelah kita sudah punya sampel pengenceran selama 100 mili, nah kita nanti menggunakannya berapa mili. Misalkan kita gunakan semuanya ya, maka kita gunakan semuanya. Kalau 50% maka tinggal kita membaginya menjadi 2 gitu saja ya. Nah, berarti kalau kita menggunakannya hanya 50 mili ya tinggal kita bagi saja ininya jumlah pengambilannya, berarti 4, sama dengan 4,79 dibagi 2. Berarti Anda mengambil di di sampel HCl 32% ini sebanyak 2,3 dengan penambahan air hingga mencapai 50 mili. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Nggak ada ya. Begitu juga dengan perhitungan untuk NaOH. Nah, karena kita menginginkan molaritas yang sama antara HCl dan NaOH, maka nantinya kita juga harus menuliskan reaksinya. HCl ditambah dengan HCl ditambah dengan NaOH itu sama dengan menjadi apa reaksinya berarti? NaCl dan plus H2O. Apakah ini sudah setara? Sudah setara ya, berarti ini akan setara. Nah, maka nanti kalau misalkan terjadi beda konsentrasi, berarti Anda seperti biasa mula-mula kemudian reaksi ya, seimbang. Nah, ini juga perlu
diperhatikan dalam perhitungan nanti berapa perubahan entalpi yang terjadi ketika pencampuran. Oke, dari situ maka nanti kita praktekkan simulasinya sebagai berikut. Apa langsung ini ya? Langsung ke sini bisa ya merekam? Bisa ya? Ya, oke, stop. Oke, ini simulasi ya dari semua perhitungan yang sudah kita lakukan, gitu ya. Ini misalkan sudah diencerkan, gitu ya. Ini misalkan kita sudah mengencerkan ya, kita mengambil sekitar 5 mili. Ininya lagi bro. Enggak buka kan? Sensi buat sensi. Ini dibolongin Bu? Masa dibolongin? Nggak ada itu ya Bu? Oh, Jadi ada kukunya lagi. Ini saya lanjutkan ya. Ini semisal tadi yang sudah dihitung gitu ya, kita mengambil berapa mili. Baiknya Anda menggunakan pipet gitu ya, karena ini keterbatasan dan hanya simulasi. Nah ini misalkan ini yang terhitung 5 mili gitu ya. Nah kemudian diencerkan sampai 100 mili ya. Nah dimisalkan saja ya, ini 100 mili. Nah baiknya ada pengaduk. Nah ini jadi akan menunggu ya. Jadi ini setelah Anda sudah menghitung berapa mili yang akan diambil, kemudian Anda encerkan 100 mili ya. Nah Anda aduk ya, maka kemudian siapkan di gelas ukurnya. Nah ini ya. Nah kemudian kita jangan lupa cuci kalau mau menggunakan untuk zat yang lain. Nah kemudian kita juga lakukan itu ke HCl ya, lakukan itu juga ke HCl. Nah untuk HCl air biasa. Nah ini air biasa. Nah ini untuk HCl juga sama. Ini dimisahkan saja, kita mengambil sejumlah sedikit saja. Kemudian kita encerkan sampai 100 mili. Nah jangan lupa harusnya dikocok dulu atau diaduk dulu ya. Nah setelah itu yang pertama adalah kita masukkan bung kalorimetrinya, itu HCl-nya dulu ya. HCl kita masukkan. Nah ya, kita masukkan. Kemudian catat suhunya selama 1 menit. Nah Anda timer selama 1 menit, kira-kira ini suhunya berapa gitu ya. Akankah ini naik terus atau stagnan gitu ya selama 1 menit, Anda catat. Nah kalau di sini terbacanya 30 ya. Nah setelah 1 menit ya, maka kemudian Anda masukkan NaOH-nya gitu ya, NaOH
100 ml juga masuk ke dalam bung kalorimetri ya. Nah, Anda tuangkan untuk dicampurkan. Nah, kemudian sama seperti tadi, Anda catat selama 1 menit ketika dicampurkan semacam ini ya. Nah, apakah ini naik? Naik ya, terlihat naik ya. Nah, lakukan pencatatan 1 menit terlebih dahulu. Nah, setelah 1 menit Anda sudah catat perubahannya sampai di mana. Nah, kemudian untuk penambahan suhu, maka Anda catat menitnya dan perubahan suhunya hingga nantinya diperoleh suhu sampai konstan gitu ya. Nah, silakan nanti Anda catat seperti kolom ini, menit dan suhu, dan dibuat kurva. Nah, itu saja simulasi dari praktikum kalorimetri untuk praktikum kimia fisika.